Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sazwina Syifa Azhari dengan NPM 0321190069. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah disusun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Perencanaan Pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia yang diampu oleh Profesor Dr. Hajah Eri Salimana MPD dan juga Bapak Roy Effendi MPD. Baik, berikut ini rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya susun. Yang pertama merupakan identitas sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokok, dan juga alokasi waktu. Nah, materi pokok yang digunakan dalam RPP yang disusun ini yaitu teks debat. Selanjutnya yaitu kompetensi inti yang meliputi K1, K2, K3, dan juga K4. Nah, berikutnya yaitu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, kompetensi dasar atau KD yang digunakan yaitu KD 3.13, yaitu menganalisis isi debat yang meliputi permasalahan atau isu, sudut pandang dan argumen beberapa pihak, dan juga simpulan. Nah, pada tabel sebelah kanan merupakan IPK penunjang dari KD atau IPK inti. Nah, selanjutnya yaitu KD 4.14, yaitu mengembangkan permasalahan atau isu dari berbagai sudut pandang yang dilengkapi argumen dalam berdebat. Nah, pada tabel sebelah kanan sama yaitu meliputi IPK penunjang dari IPK inti atau KD tersebut. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran ini merupakan goals atau poin-poin yang harus dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini juga disusun berdasarkan IPK inti dan juga IPK penunjang yang mengacu pada kompetensi dasar. Selanjutnya yaitu nilai penguatan pendidikan karakter atau nilai PPK. Pada RPP ini menggunakan 5 nilai utama, yaitu yang pertama nilai religius dengan penjabarannya, yang kedua nilai integritas, yang ketiga nasionalisme, yang keempat gotong royong, dan yang kelima nilai kemandirian. Selanjutnya materi pembelajaran yang meliputi pertama menganalisis isi debat, lalu yang kedua berlatih praktik debat. Selanjutnya yaitu sumber dan bahan yang digunakan dalam RPP ini yaitu sumbernya buku bahasa Indonesia, yang kedua bahannya yaitu berupa bahan cetak, yaitu lembar kerja peserta didik. Selanjutnya yaitu media dan alat yang digunakan. Media yang pertama yaitu media visual berupa tayangan PowerPoint, yang kedua audio visual yaitu tayangan video dari YouTube, di mana sumbernya itu terlampir dalam bentuk link. Yang kedua yaitu alat yang digunakan, yaitu laptop, proyektor, papan tulis, dan akrilik. Laptop dan proyektor ini digunakan untuk menayangkan PowerPoint, adapun papan tulis sebagai penunjang pembelajaran dan juga akrilik untuk praktik debat. Nah, selanjutnya strategi pendekatan metode dan model pembelajaran yang digunakan. Strategi yang digunakan yaitu strategi kooperatif. Lalu pendekatan yang digunakan pendekatan saintifik dengan metode diskusi dan juga model pembelajaran problem-based learning atau pembelajaran berdasarkan masalah atau berbasis masalah. Nah, selanjutnya itu kegiatan pembelajaran yang meliputi kegiatan awal, inti, dan juga kegiatan akhir. Nah, pada kegiatan awal ini terdapat deskripsi kegiatannya, dan juga di samping deskripsinya terdapat nilai karakter atau PPK, literasi 4C, ataupun HOTS yang menunjukkan deskripsi kegiatan tersebut. Lalu selanjutnya juga ada alokasi waktu. Nah, sebagai contoh pada kegiatan awal ini yaitu pada poin 4, guru dan siswa berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Nah, kegiatan ini merupakan kegiatan yang menunjukkan nilai karakter atau PPK, yaitu nilai religius dengan penjabaran beriman dan bertakwa. Selanjutnya kegiatan inti. Nah, karena kita menggunakan pendekatan saintifik, maka ada kegiatan 5M, yaitu mengamati, menanya, mengomunikasikan, mencoba, dan menawar. Nah,
Di sampingnya sama ya, terdapat nilai PPK, literasi, HOTS ataupun 4C pada kegiatan inti ini. Contohnya yaitu yang diwarnai ungu, siswa diberikan kesempatan oleh guru untuk bertanya. Nah, kegiatan ini menunjukkan penggunaan metode diskusi. Nah, selanjutnya yaitu yang diberi warna hijau. Siswa mengoneksikan tempat duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing, ataupun guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok, 2-3 orang. Nah, ini menunjukkan penggunaan strategi kooperatif. Nah, selanjutnya yaitu pada kegiatan nomor 21, di mana guru menyiapkan sebuah kertas yang berupa tema atau topik seputar permasalahan yang jadi di Indonesia saat ini. Lalu nomor 22 dibentuk 2 kelompok untuk mengambil tema atau topik permasalahan yang disajikan. Nah, pada nomor 23 ini, siswa secara berkelompok menyusun nosi berdasarkan permasalahan tersebut. Nah, kegiatan yang diberi warna biru ini menunjukkan model pembelajaran yang digunakan, yaitu model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Baik, itu merupakan kegiatan inti ya. Nah, selanjutnya yaitu kegiatan akhir. Nah, kegiatan akhir ini merupakan kegiatan akhir pembelajaran. Nah, salah satu contoh kegiatannya yaitu siswa menyampaikan kesimpulan pembelajaran. Nah, ini merupakan atau menunjukkan creativity, yaitu 4C. Ataupun pada kegiatan yang terakhir, kegiatan 35, nomor 35, di mana guru meminta siswa untuk berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran, yang menunjukkan nilai PPK religius dengan penjabaran beriman dan bertakwa. Nah, berikutnya yaitu penilaian hasil pembelajaran. Yang pertama, penilaian sikap, adapun aspek perilaku yang dinilai. Yang pertama, jujur, kedua, disiplin, yang ketiga, bekerja sama, dan yang keempat adalah penilaian tanggung jawab. Adapun kriteria ataupun pedoman penilaian. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu penilaian pengetahuan. Teknik penilaian ini dilakukan menggunakan website Kahoot yang berbentuk pilihan ganda. Adapun soal dan jawaban yang sudah disajikan berikut ini yang juga disertai dengan pedoman penskoran. Nah, ini dia. Nah, selanjutnya yaitu penilaian keterampilan. Yang pertama yaitu lembar kerja peserta didik atau LKPD, di mana teknik penilaiannya ini tesnya dilakukan secara tulis atau berkelompok yang terlampir pada lampiran. Lalu ada pun instrumen penilaiannya yang meliputi aspek yang dinilai. Nah, selanjutnya juga ada pedoman penskoran. Nah, yang kedua yaitu praktik debat, di mana teknik penilaiannya ini tesnya itu dilakukan secara lisan, adapun aspek yang dinilai, dan juga pedoman penskorannya. Yang keempat, yaitu penilaian remedial dan pengayaan. Ini dilakukan apabila peserta didik belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal. Adapun ini identitas kepala sekolah dan juga guru pengampu mata pelajaran. Berikutnya yaitu daftar lampiran. Lampiran yang pertama merupakan sumber belajar yang digunakan, yaitu buku paket bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu lampiran LKPD atau lembar kerja peserta didik. Selanjutnya lampiran yang ketiga. Nah, ini dia. Lampiran yang ketiga rancangan PowerPoint yang akan disajikan atau yang akan ditayangkan pada saat pembelajaran. Nah, ini dia rangkaian kegiatannya. Gitu. Ini ada post-test, kata-kata motivasi yang berupa peribahasa. Nah, selanjutnya itu lampiran yang keempat, alat pembelajaran, disertai gambar atau visual ya. Lampiran yang kelima merupakan denah duduk klasikal. Ini dia denah duduk klasikal, pembelajaran. Selanjutnya, lampiran yang keenam, denah duduk diskusi kelompok. Ini pada saat berdiskusi kelompok. Denah duduknya itu seperti ini, berbeda pada saat siswa melaksanakan praktik debat. Nah, ini. Ya, bisa dilihat perbedaannya. Lalu lampiran yang terakhir yaitu tautan. Tautan yang pertama merupakan tayangan video debat YouTube. Nah, ini disajikan juga visualnya. Lalu yang kedua, tautan post-test melalui web Kahoot.
Adapun tautannya dan juga visualnya seperti ini post-test yang dilakukan. Oke. Baik, itu merupakan pemaparan dari saya mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran yang disusun. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.